Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberikan kita segala macam bentuk kebaikan sehingga kita bisa memilih, sehingga kita bisa memilah, sehingga kita bisa ngambil mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan, mana yang bisa kita jadikan genggaman untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang kita tidak mampu melakukannya, tapi bukan karena tidak mau, tapi karena kesempatan itu menjadi sesuatu yang mungkin terlalu sulit untuk kita. Maka setiap orang mendapatkan kesempatan kebaikannya, setiap orang bisa menjadi manusia-manusia yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Yang terpenting adalah kita selalu dan selalu belajar agar apa yang terjadi ke dalam diri kita ini atau perkara-perkara yang ada di dalam diri kita ini bisa kita jadikan wasilah untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat ubannya Nabi keluar ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Laqad syibta ya Rasul." Ya Rasul, jenengan sudah mulai beruban ya Rasul. Karena Nabi Muhammad ini seseorang yang dikasih sama Allah Ta'ala tubuh yang indah atau fisik yang indah, termasuk diantaranya beliau memiliki rambut terindah dan gak banyak keluar uban. Jadi Rasulullah itu sampai umur 50 tahun, 60 tahun itu ubannya beliau bisa dihitung jari, Bu. Sayyidah Aisyah pernah ketika beliau mandi bersama dengan Nabi Muhammad, dan ini salah satu sunnahnya suami istri, mandi bareng. Ini Sayyidah Aisyah ketika mandi bersama Nabi ngitungi, ubannya Nabi ini dihitung sama Sayyidah Aisyah. Jadi umur 60, hampir 60 tahun itu dihitung ubannya. Lek jenengan ngoco terus ngitung uban, kira-kira bisa ngitung apa enggak? Putih kabeh sada. Ini buka jilbabe ketok asline kabeh. Saking ditutupi jilbab ayu-ayu koyo saumuran kabeh. Dibuka ketok kabeh. Jadi Rasulullah itu ketika dihitung ubannya sama Sayyidah Aisyah, katanya Sayyidah Aisyah itu ubannya Nabi antara 11 sampai 20-an aja. Umur 60 tahun dihitung itu cuman segitu aja. Ada salah seorang sahabat yang nanya sama Nabi, di antaranya Sayyidina Abu Bakar juga pernah nanya sama Nabi, "Laqad syibta ya Rasul, ya Rasul, ini rambutnya jenengan mulai beruban ya Rasul." Katanya Rasulullah, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang bikin saya keluar uban ini adalah surat Hud dan juga saudara-saudaranya surat Hud. Saudara-saudaranya surat Hud itu diantaranya surat Al-Qiyamah, surat Az-Zalzalah lah, kalau langganan nyawa itu paling Az-Zalzalah. Tapi kita baca Az-Zalzalah bolak-balik ya udah ubanan. Baca Az-Zalzalah bolak-balik, sholat itu baca Az-Zalzalah enggak uban-ubanan. Ini salah satu surat yang bikin Rasulullah keluar banyak uban. Di antaranya di dalam surat Hud yang paling bikin Rasulullah banyak keluar uban ini satu kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk istiqomah. Jadi wong sing lurus. Jadi orang itu yang lurus. Jadi orang itu yang berpikiran lurus. Jadi orang itu yang hatinya lurus. Lurus kemana? Lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam kalimat yang lain Rasulullah pernah ngambil satu tongkat, beliau bikin garis lurus dari atas ke bawah. Setelah itu beliau mengatakan, "Wa hadza sirati mustaqimah."
Ini loh yang dinamakan jalannya Allah Ta'ala itu adalah jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang lainnya. Jadi beban keistiqomahan, beban untuk jadi orang baik, beban untuk mikir baik, beban untuk melakukan berbagai macam hal yang lurus, istiqomah, tulus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang sulit, bahkan sangat sulit, menjadi beban yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi beban istiqomah itu berat, Bu. Ibadah itu salah satu tandanya kalau ibadah kita itu benar, ada rasa berat di situ. Sholat jamaahan abot, bangun malam abot, duhaan abot, didik anak-anak dengan benar abot, berat. Segala sesuatu yang berat itu menunjukkan kalau itu adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mengambil beban berat tersebut, itulah yang namanya jalan di jalannya Allah Ta'ala secara benar. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana aku memerintahkanmu untuk istiqomah. Dari sini para ulama mengatakan makanya semua ibadah itu butuh ilmu. Awak dhewe arep ibadah apa ae harus punya ilmunya di dalam peribadahan tersebut. Kenapa? Karena kalau enggak, ini bisa jadi kita beribadah tapi karena hawa nafsu kita. Kita ibadah karena keinginan diri kita. Kita ibadah karena dilihat orang, karena nuruti pendapatnya orang, atau ngikuti sesuatu yang viral. Ngikuti saiki ki zamane wong mek budale ngaji. Saiki jadi bukan dari hatinya sendiri, bukan karena pengen nyari agama, bukan karena pengen lebih dekat sama Rasulullah SAW, tapi karena ngikuti tren. Tonggoku kabeh ngaji, masuk aku orang ngaji. Tonggoku kabeh budal pengajian, masuk aku nggak budal pengajian. Gengsi dong, berarti kan nggak benar. Makanya selalu setiap kali kita ngaji, kita lurusin niat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa wal mudzakara wat tadhkir. Itu bukan cuma sekedar kalimat-kalimat, tapi kita belajar. Dan yang ngarang kalimat ini adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi doa niat belajarnya jenengan itu karangannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang sama yang ngarang kitab Risalatul Mu'awanah. Kecuali kalimatnya beliau, Allahumma inna nas'aluka al-ilmal ladunni wal mashrabas safil haniya wa habiya ghani, itu adalah doanya Syekh Abu Bakar bin Salim yang dijuluki Fakhrul Wujud, yang selama 40 tahun hidupnya kepalanya nggak pernah melihat ke atas langit. Nggak wani, Bu. Ketika ditanya sama murid-muridnya, kenapa Bib kok nggak berani nengok ke atas? Katanya beliau, saya takut kalau saya nengok ke atas nanti adabnya Allah Ta'ala langsung turun menimpa diriku. Saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumur hidupnya kakinya duduknya tasyahud akhir, Bu. Sampai akhir usianya beliau kalau duduk itu tasyahud akhir. Aduh, sudah iso, tidak kuat, Bu. Geringgingan, ngeter, pindah ngono, pindah rene, kondrosor, pindah ngene. Remaja-remaja jumpo ini angin. Padahal seumur 40, nah itu sudah kakinya sudah pindah-pindah. Ini kalau nggak asam urat ya kolesterol. Dulu itu penyakit itu yang punya orang tua-tua, sekarang enggak, anak muda-muda ya ngoten nggih. Jadi istilahnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu seumur hidupnya sampai akhir hidupnya beliau ketemu siapa aja, di depan muridnya, di depan tamu, di depan orang tuanya sama anak-anaknya, duduknya tasyahud akhir enggak pernah berubah. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngarang Allahumma inna nas'aluka al-ilmal ladunni wal mashrabas safil haniya wa habiya. Jadi doa itu, doa niat belajarnya jenengan itu ndak bukan karangan saya, bukan karangannya orang biasa, tapi karangan orang-orang yang benar-benar bisa menyatukan antara ilmu dengan ibadah. Antara ibadah fisik dengan ibadah hati itu dilebur jadi satu, menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karangannya orang-orang jos, Bu, karangannya orang-orang top. Kalau yang doa-doa yang kita baca, mungkin dapat barokahnya beliau-beliau. Dianggap kita jadi muridnya, dianggap kita jadi pengikutnya, dianggap kita orang-orang yang ingin berada di dalam barisan yang sama dengan beliau dan juga guru-gurunya sampai kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Muawanah ila qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa 'alaika idza takallamta fir raja ma'al 'ammah bil iqtisar 'ala dzikri raja'il muqayyad wa huwa an tadhkuril wa'dal jamil wa thawabal jazil al mutawaqqif 'ala fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Minggu yang lalu kita bahas tentang bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah taala di dalam rasa takutnya kepada Allah. Di dalam rasa takutnya kepada Allah. Para ulama mengatakan asyaqiyyu kullu syaqi man la yakhafullah wa sa'id kullu sa'id man khafa rabbah. Semua perkara yang menguntungkan alam akhirat kita mesti akan didapat oleh mereka-mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah taala. Wasyaqi kullu syaqi man la yakhafullah. Dan segala bentuk kebinasaan, mau itu di dunia ataupun di akhirat, itu akan didapat oleh mereka-mereka yang enggak memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi wedi kalih Gusti Allah niku adalah sebuah keharusan. Punya rasa takut sama Allah Ta'ala, baik itu min uqubatillah, baik itu rasa takutnya kita datangnya dari takutnya kita tentang uqubatullah, tentang adab-adabnya Allah Ta'ala. Aku lek ndak sholat engko dicemplungin neraka. Aku kalau nggak pakai jilbab aku nanti diginiin sama ditarik rambut saya. Nanti saya kalau ngomongnya jelek bakalan diginikan. Nah, itu semuanya datang dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah keharusan. Karena asyaqi kullu syaqi man la yakhafullah. Semua bentuk kebinasaan. Orang itu kalau jahat, orang kalau jahat di dunia sudah diperlihatkan adabnya sama Allah Ta'ala. Di dunia bakalan diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan buat jadi barometer kita atau bentengnya kita biar nggak jadi orang yang kelewatan batas. Karena Allah Ta'ala, kamu itu kalau mau nyari pembelajaran nggak perlu jauh-jauh. Perhatikan aja gimana akhir hidupnya orang-orang jahat. Lihat aja, perhatikan aja seperti apa akhir hayatnya orang-orang yang ahli maksiat, apalagi yang jahatnya luar biasa kepada umat. Jangan lihat itu para koruptor itu akhir hidupnya kayak gimana. Orang-orang jahat yang banyak mendolimi rakyat itu, pemimpin-pemimpin yang dolim, orang-orang yang banyak memiliki riwayat catatan kejahatan, dan gak taubat sampai akhir hayatnya, bakalan seperti apa kehidupan mereka, atau akhir hidupnya mereka itu seperti apa? Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang turun baginya sampai satu surat khusus untuk pamannya Nabi, pamannya Nabi, sebapak sama bapaknya Nabi, walaupun nggak seibu. Nah, sebapak sama bapaknya, sama Sayyid Abdullah sama abahnya Nabi ini sebapak. Abu Lahab. Dikatakan Abu Lahab ini sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi, punya hubungan yang sangat baik sama Nabi. Sampai Rasulullah menikahkan 2 orang putrinya sama putranya Abu Lahab. Jadi 2 putrinya Nabi dinikahkan sama 2 putranya Abu Lahab. Besanan, Bu. Sebelum Rasulullah umur 40 tahun itu beliau sudah besanan sama Abu Lahab. Satu Sayyidah Ruqayyah, satu Sayyidah Ummu Kulthum. Dinikahkan sama 2 putranya Abu Lahab. Tapi belum sempat, istilahnya belum sempat kenapa-kenapa. Rasulullah diangkat jadi Nabi, Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Dan Abu Lahab ini pertama kali yang dia katakan, kembalikan 2 putrinya Muhammad. Ceraikan 2 putrinya Muhammad. Akhirnya yang satunya mengembalikan dengan cara yang baik-baik, satunya lagi mengembalikan dengan cara yang gak baik. Yang sampai bikin Nabi Muhammad ini ngangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, jangan matikan dia kecuali dengan cara diterkam sama hewan buas. Jadi bapak, kasihnya bapak, kasihnya seorang ayah sama putrinya, yang diperlakukan seperti itu, maka beliau mengangkat tangan minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, matikan orang ini dalam keadaan diterkam hewan
buas. Dan ternyata benar dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dikatakan ini putranya Abu Lahab yang melakukan hal yang buruk kepada putrinya Nabi ketika berburu di tengah hutan, sampai datang waktu malam akhirnya kemah di tengah hutan. Ini orang-orang yang di rombongannya, mungkin ada orang 20 atau 25 orang, ini sudah tahu ceritanya, sudah tahu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka, "Besto, kamu tenang aja, nanti kita lindungi." Ditaruh putranya Abu Lahab ini di pojok sendiri. Jadi misalkan pintu kemahnya di sini, nah ditaruh itu di pojok sendiri. Ini orang-orang banyak, jejer-jejer di sebelah-sebelahnya putranya Abu Lahab. Dikatakan tahu-tahu tengah malam singa masuk, Bu. Diambu siji-siji. Duduk ini. Targetku bukan ini. Begitu nyampe di kepalanya putranya Abu Lahab, langsung dimakan. Langsung dimakan, diterkam sama hewan buas, sama seekor singa dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Abu Lahab gimana? Abu Lahab ini orang yang selalu ada di belakangnya Nabi, tapi bukan untuk mendukung dakwahnya Nabi, tapi ngata-ngatain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali Rasulullah dakwah, misalkan di gunung atau di pasar atau di gang mana, di daerah mana, itu Abu Lahab ini ngindel. Setiap kali Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ayo orang-orang masuk Islam kalian. Saya datang ini buat memperingatkan kepada kalian tentang hari akhirat, tentang ini dan lain sebagainya. Nanti Rasulullah pergi, Abu Lahab datang, coba percaya. Jangan percaya sama Muhammad, jangan percaya, udah seperti itu. Akhir hayatnya kayak gimana, Bu? Jangan tahu. Meninggalnya Abu Lahab ini dikatakan, matinya Abu Lahab ini dikatakan sekujur tubuhnya kena penyakit kulit bisul besar-besar yang setiap kali meletus itu mengeluarkan bau yang luar biasa gak enak. Sampai anaknya nggak ada yang mau ngurusi, disewakan orang buat ngerawat juga nggak betah, nggak ada yang kuat ngerawat Abu Lahab. Sampai akhirnya mati. Begitu mati, orang-orang ini anak-anaknya mau menguburkan Abu Lahab ini, mau deketin juga masih kecium bau busuknya. Akhirnya mereka ngambil kayu besar, kayu besar panjang, terus habis itu jasadnya Abu Lahab ini tadi dicutek dari atas kasur, itu dicutek sampai jatuh ke bawah. Habis itu apa? Digelinding-gelindingin sampai keluar, jadi digelindingin sampai keluar rumah, dan di depan rumahnya itu anak-anaknya sudah bikin lubang besar, kuburan besar gitu, lubang besar, dicutek sampai masuk ke liang lahat. Sudah masuk di dalam kubur ini, masih tetap nggak ada yang mau deketin. Akhirnya Pak ngumpulin orang-orang, suruh ngambil batu satu-satu, dilempari pakai batu. Sampai ketutup, sampai ketutup seluruh kuburan itu tadi sampai penuh sama tanah, baru diuruk pakai pasir setelah itu. Itu akhir hayatnya. Bahkan sebagian orang mengatakan sampai sekarang ini, rumah yang jadi jasadnya Abu Lahab, kalau orang lewat masih keciuman bau busuknya. Na'udzubillah min dzalik. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihatlah seperti apa nasibnya orang-orang yang riwayat hidupnya itu nggak baik. Nggak usah jauh-jauh yang seperti itu, yang di sekitaran kita. Kalau jenengan kelihatan, wong kui ngene, yang sudah meninggal, jenengan perhatikan aja. Kalau orang-orang yang riwayatnya jahat itu keadaan hidupnya seperti apa? Pernah dengar kapan? Bukan, sudah agak lama. Mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ada orang meninggal di warung kopi. Habis mabuk-mabukan mampir ke warung kopi, mati di warung kopi. Jadi ditanya aja, istilahnya orang itu riwayat hidupnya bukan untuk jelek-jelekin orang itu, enggak, tapi biar jadi pembelajaran untuk kita. Wong senenganin mendemi biasanya yo mati mendem. Orang sukanya berzina, yang matinya dalam keadaan zina. Orang sukanya judi, dimatikan di tempat-tempat perjudian. Begitu juga dengan orang-orang baik. Jangan kalau dengar berita ada orang meninggal ketika ceramah, ada orang meninggal ketika khutbah Jumat, kayak kemarin khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha, salah satu dai dari daerah Maluku atau dari daerah Papua sana, mu'alaf Bu, mantan pendeta.
siapa namanya, Ustadz Yahya kalau nggak salah, Ustadz Yahya Waloni, dulunya pendeta, habis masuk ke dalam agama Islam, istiqomah di dalam agama Islam, dakwah, dimatikan dalam keadaan apa? Khutbah Jumat di hari raya Idul Adha. Bayangkan, siapa yang milih untuk mati waktu itu? Siapa yang bisa nepak nih meninggalnya dalam keadaan sebaik itu? Jumat, ketika khutbah Jumat, dan beliau yang mimpin khutbah nepati hari raya Idul Adha. Ini kemuliaannya tumpuk-tumpuk, diwafatkan sama Allah Ta'ala seperti itu. Kenapa? Karena istiqomahnya, karena baiknya, karena riwayatnya, karena dedikasinya, keseriusannya di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan disia-siakan. Orang yang meninggal ketika sujud mesti ahli sujud. Orang yang meninggal di musola, saya ada tukang ini, padahal tukang nasi, kita manggilnya itu Pak Minggir, itu Pak Nengah. Panggilannya Pak Minggir nih, terkenal di kampung dalam. Sukanya itu apa? Dari mulai ibu-ibunya itu jualan nasi lodo lodeh, nasi lodo lodeh. Masih muda. Kita dengar kabar beliau meninggal setelah sholat asar di masjid. Ternyata apa? Jadi orang ini, beliau ini pagi kerjaannya jadi tukang itu, jualan nasi itu, tapi nanti setiap sore itu ngumpulin anak-anak kecil-kecil ngaji. Beliau yang ngaji di TPI, di TPA masjid situ. Meninggal di masjid. Meninggal di masjid setelah sholat asar. Siapa yang bikin seperti itu? Yang bikin riwayat hidupnya meninggal dalam keadaan seindah itu karena apa? Karena baiknya beliau di dalam mengisi kehidupannya. Mungkin kita semuanya dimatikan dalam keadaan baik. Pas ngaji, tapi ojo pas ojo neng alwasilah, bingung, saya bingung, Budina bingung nanti. Jadi kalau istilahnya ya nggak apa-apa meninggal dalam keadaan ngaji, tapi jangan di pengajian banget, saya rada trauma, karena sudah pernah kejadian. Di Majelis Darussalam itu habis ngaji Kamis pagi itu, beliau saya lihat dengan kenal salah satu guru di Al Azhar itu keluar masjid, keluar dari musola mau pakai sandal kayaknya, tahu-tahu sut geledak. Diangkat masuk balik ke masjid, ke aulanya masjid bawah nih, sudah nggak ada. Sudah meninggal, dipanggilin tem itu sudah kondisinya sudah meninggal dunia. Saya rotok trauma nih, saya rotok trauma lihat kejadian yang seperti asyaqi kullu syai'. Setelah itu beliau mengatakan idza takallamta fi raja' ma'al 'amma bil ikhtisar. Setelah itu katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mewanti-wanti, kamu, jadi mungkin khususnya kepada saya, khususnya sama orang-orang yang punya lisan didengarkan, ustadz-ustadz, dai-dai, ustadzah-ustadzah yang seringkali ngisi kajian ataupun didengarkan orang, tapi jenengan juga perlu untuk mendengarkan hal ini. Setidaknya untuk orang-orang yang bisa kita ajak bicara. Katanya beliau, alaika idza takallamta fir raja' ma'al 'ammah, kamu ketika berdialog dengan di dalam perkara roja, di dalam perkara mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kalau bicara di lingkungan orang-orang awam. Orang awam ini gimana? Orang awam ini yang nggak pernah ngenyam pesantren, istilahnya belajar agama iya, tapi nggak dalam-dalam banget. Jangan kalau saya tanya ngaji fikihnya apa bu, bingung bisa, gitu. Padahal saya ditekokin jenengan ngaji fikihnya apa? Apa ya Ustazah? Pokoknya biyen pas SD, biyen pas kecil belajar di TPQ, di TPA. Tapi kalau saya nanya di pesantren, saya nanya sama anak pesantren, Mbak Ulfa misalkan, Mbak Ulfa ngaji fikihnya apa? Pertama mabadi Ustazah, habis itu nanti Sholamut Taufik, habis itu Abi Syuja, habis itu Fathul Mu'in, habis itu I'anatut Thalibin misalkan, atau Taqriratus Sadidah. Sing diomongin ini kitab-kitab, nama dari kitab. Saya ngomong sama jenengan, Fathul Mu'in niku napa Ustazah? Niku tumbase teng pundi? Nah, ini berarti apa? Awam. Jadi katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, idza takallamta fir raja', kalau kamu ngobrol sama orang-orang awam
Islam pada khususnya tentang bab pengharapan kepada Allah Ta'ala, maka kamu cukup terangkan yang simpel aja, al-ikhtisar fi, yang ringkas aja, nggak usah jeru-jeru. Wa huwa an tudzakirul wa'dal jamil wa thawabul jazil. Cukup motivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak dengan iming-iming pahala-pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau baca kulhu sekian kali pahalanya segini. Kalau jenengan baca la haula wala quwata illa billah dapat pahala seperti ini. Kalau jenengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dapat pahala yang semacam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bicara yang seperti itu saja, tidak usah jeru-jeru. Nggak usah terlalu mendalam di dalamnya. Cukup motivasi mereka di dalam kebaikan dengan iming-iming pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar mereka bisa mengkondisikan diri melakukan kebaikan, mengharap pahala dari Allah, menghindari keburukan, juga mengharap pahala dari Allah. Tujuannya ini umat ini dijadikan apa sih? Umat Islam ini kita pengennya menjadikan mereka orang yang seperti apa? Mereka menghindari maksiat karena mengharap pahala, melakukan ketaatan juga biar dapat pahala dari Allah Ta'ala. Itu roja yang benar yang kita berikan kepada orang-orang awam. Wahdar an takhud ma'hum fir raja'il mutlaq. Katanya Habib Abdullah, hindari bicara terlalu panjang lebar tentang bab rojak, apalagi mengucapkan tentang rojak mutlak. Rojak mutlak ini mengharap tanpa syarat. Jadi mengharap kepada Allah Ta'ala tanpa diiringi dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Seperti kalau jenengan sering dengar ada orang-orang bareng ngaji ning gone kono, ngaji tasawuf, kayak misalkan datang pengajian hikam atau datang pengajian Ihya Ulumuddin. Akhirnya mereka niku kan jeru-jeru niku. Pembahasannya tentang khauf, tentang roja itu kan dalam sekali. Tapi kadang-kadang ini kalau orang belum siap, istilahnya kadar dirinya ini belum siap untuk menerima itu, kok dikasih itu, Bu, ini bakalan merusak macam-macam. Kayak anak kecil, bayi baru lahir itu kan dikasihnya ASI. Rotok gede titik 6 bulan 7 bulan dikasih makanan yang lembut-lembut. Nanti udah setahun baru dikasih yang rotok kasar-kasar, kan pelan-pelan. Bayi baru lahir langsung jenengan kayak segolo deh. Kira-kira gimana anaknya ini? Ya mati, Bu. Ini mesti jenengan bawa ke rumah sakit, diseneni bidannya, jenengan diseneni sama dokternya. Kenapa? Karena belum saatnya. Anak TK dikasih pelajarannya anak kuliah, atau anak SD dikasih pelajarannya dokter spesialis. Ngeten tok men. Piye ini jadi nggak pas, karena kalau kita bahas sesuatu terlalu dalam kepada orang-orang awam, ini nanti bakalan merusak macam-macam. Seperti apa? Katanya beliau, wadzalika mithla an taqul, itu seperti ketika kamu mengatakan al-abdu yadnubu war-rabbu yaghfir. Tugasnya manusia itu berdosa, tugasnya Allah Ta'ala itu mengampuni. Nah, ini kan bahaya. Jadi manusia itu memang tempatnya luput, Allah Ta'ala tempatnya minta ampun. Nah, ini kalau yang nerima informasi seperti ini orang-orang yang imannya ngecemes, berarti rapopo. Sing penting atine apik, ora salat ritek rapopo. Ini banyak saya dapeti di orang-orang yang ikut torikot. Padahal mereka masih awam langsung nyemplung ke torikot, langsung ngajinya hikam, langsung ngajinya Ihya Ulumuddin. Ora apa-apa, sing penting atine. Sing penting atine nyambung terus, sing penting dikire nyambung terus. Salat enggak penting, puasa enggak penting, zakat enggak penting. Terus sing penting apa? Kamu loh enggak penting sebenarnya. Dirimu ini sebenarnya enggak penting. Dirimu ini sebenarnya ada enggak ngaruh sama alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngomongin penting enggak penting, kamu sendiri juga enggak penting. Makanya
informasi seperti ini nih kudu pas, nggih. Omongan pas nyampe ke orang yang pas. Nggih. Jangan sampai omongan-omongan seperti ini nyampe kepada orang-orang awam atau dipelajari sama mereka-mereka yang keilmuannya itu belum matang. Walau dulu belum yadhar afullah wa hilmu. Apalagi setelah itu diiringi lagi sama kalimat, kalau misalkan manusia ini nggak berdosa, nanti nggak kelihatan dong ampunannya Allah Ta'ala sama kemurahannya Allah Ta'ala. Jadi melegalkan kemaksiatan. Ini kita tondo-tondo setan. Tanda-tandanya ilmu nggak benar, tanda-tandanya ceramah sesat, tanda-tandanya ilmu datang ke orang dengan cara yang nggak benar adalah ketika pemahamannya dia itu bukannya justru membenahi dirinya, tapi malah menjerumuskan dirinya. Bukannya jadi orang yang tambah apik, malah jadi orang yang melegalkan maksiat-maksiat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aja ketika beliau itu didatangkan, jadi setan itu datang mau goda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keluar dalam bentuk cahaya yang bikin langit ini terang benderang. Setelah itu setan itu pertama muji-muji Syekh Abdul Qadir, kamu adalah hambaku yang baik, kamu ibadah sudah sekian tahun, kamu sudah begini, maka sekarang faqad halaltu lakal muharramat. Jadi kamu sekarang tidak usah sholat tidak usah puasa sudah aku halalkan bagimu sesuatu yang haram. Langsung ngambil batu Syekh Abdul Qadir, dilempar cahaya itu tadi. Katanya Syekh Abdul Qadir, ikhsa ya la'in, jauh kamu, ngalio kamu wahai makhluk yang terlaknat. Wahai makhluk yang terlaknat, pergi kamu menjauh dariku. Setelah pergi langsung redup cahayanya dan keluar lagi cahaya, jadi masih tetap ada suaranya. Suara itu mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, bihadzal tariq, dengan cara yang semacam ini aku sudah menyesatkan ribuan wali-walinya Allah. Aku sudah menyesatkan banyak sekali orang dengan cara yang semacam ini. Dijawab lagi sama Syekh Abdul Qadir, al-izzatu lillahi wa li rasulih. Yang namanya kemuliaan cuman punyanya Allah, cuman punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jadi di akhir itu setan itu masih tetap pengen menyisipkan rasa bangga di dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ben sombong, biar keluar sifat sombong, biar merasa aku lulus ujian yang nggak dilulusi sama wali-walinya Allah Ta'ala yang sekian ribu orang. Nah, jadi dari hal itu pun Syekh Abdul Qadir lolos dari ujian tersebut. Jadi apa? Dari mana beliau tahu kalau itu makhluk itu adalah setan? Dari perkataannya ini, faqad halaltu lakal muharramat, sudah aku halalkan bagimu perkara yang haram. Nabi Muhammad itu sampai akhir hayatnya yang halal jadi tetap halal, yang haram tetap haram. Sing halal sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal sama Nabi, zakat nggak pernah ditinggal sama Nabi, ibadah fisik nggak pernah ditinggal sama Nabi. Lah kok ada manusia terus dianggap wes Islam wes bener awakmu wes luar biasa ini ibadahnya, tidak usah ibadah tidak ada bu ceritanya. Sholat itu sampai akhir hayat kita tetap harus sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah hal wajib itu siapapun umat Islam tetap harus melakukan hal tersebut. Jadi kalau orang kejeron belajar tentang ilmunya roja, ini nggak karu-karuan. Jadi perkataan-perkataan seperti ini jangan didengerin. Wa ma dzunubul awwalin wal akhirin fi sa'ati rahmatillah illa kanuqtatin fi bahrin lujji wa nahwa dzalik. Atau ada orang bilang gini, dosanya manusia ini dari mulai awal penciptaan Nabiullah Adam sampai akhir hari kiamat itu, kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah Ta'ala, cuman seperti satu titik hitam di tengah lautan yang sangat luas sekali. Maksudnya apa? Gak ngaruh. Dosanya menungso ini, dosanya manusia itu kalau dikumpulin orang awal sampai orang akhir itu cuman kayak satu butir debu di tengah lautan yang sangat luas sekali. Maksudnya nggak ngaruh di dalam rahmatnya Allah Ta'ala ataupun kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kalau misalkan orang berpikirnya benar, dia akan rahmatnya Allah Ta'ala itu luas sekali. Tapi sebatas itu, nggak sampai bikin dia
oh berarti aku maksiat yo ora apa-apa. Nggih. Engko kan iso maksiat bar ngono tobat. Kok maksiat neh tobat neh. Kok maksiat neh tobat neh. Nah ini yang bikin bledu. Nggih, yang bikin enggak benar. Wa hadzal kalam hakun. Nggih, kalimat ini sebenarnya kalau dibicarakan dengan benar dia adalah sebuah kebenaran. Walakinnahu yadurru bil ammah, tapi itu akan berbahaya bagi orang awam. Wa rubbama aghrahum bi rukubil ma'asi. Bahkan bisa jadi akan menipu mereka sehingga mereka akan melakukan banyak sekali maksiat. Ya, membuat mereka banyak sekali melakukan maksiat. Fatakunu anta sabab fi dzalik. Katanya Habib Abdullah, para penceramah, orang-orang yang ngomong di hadapan publik, bisa jadi kamu akan menjadi penyebab dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ya, akan menjadi penyebab maksiatnya mereka. Wa ma kullu haqqin yuqal wa likulli maqamin rijal. Katanya Habib Abdullah, tidak semua kebenaran itu perlu untuk dibicarakan. Tidak semua perkataan benar itu perlu untuk dibicarakan. Dan walikul maqamin rijal, dan di setiap makom ada orangnya masing-masing. Ada manusia-manusia yang masing-masing di dalam hal tersebut. Jadi kita ini kalau punya informasi sesuatu, Bu, nggak usah semua-muanya itu diceritakan sama orang. Nggak usah semua-muanya itu dibicarakan di halayak ramai. Ada beberapa hal yang cukup untuk diri kita sendiri, cukup untuk orang rumah kita sendiri, cukup. Jadi setiap hal itu punya batasannya masing-masing. Kayak sekarang saya ngasih gambaran sama jenengan kayak sekarang ini. Saya ada di posisi mau bikin acara besar nanti, mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli. Tanggal 1 sampai 4 Juli itu saya kedatangan tamu-tamu dari Malang. Setelah itu mau bikin acara banyak macam-macam. Sehari itu bahkan bisa 3 acara. Tapi ketika saya mau ngatur acara tersebut, saya kan nggak ngajak jenengan semuanya. Saya kan nggak ngajak jenengan semuanya. Saya ngajak pengurus-pengurus majelis. Nanti hari Senin yang ngurusi ini, hari Selasa yang ngurusi ini, hari Rabu yang ngurusi ini, bagian konsumsi ini, bagian ini, bagian ini. Nah, jenengan apa nggak kebagian? Kebagian jenengan. Nanti hari Selasa malam itu di tempatnya Masjid Al-Ikhlas itu sama Ustazah Aisyah sama pondoknya itu, ibu-ibu Al-Wasilah nanti gabung di sana. Nanti ada yang bagian terima tamu, ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian. Kenapa? Ada posnya masing-masing. Nanti Rabu pagi ada posnya sendiri, ada Selasa ada, semuanya ada porsinya. Enggak semuanya, bu-ibu tak undang semuanya rapat acara. Kabeh majelis ibu. Dari Al-Wasilah berapa orang? Dari Al-Wasilah 50 orang, Bu. Ustazah dari. Akhirnya nopo? Ketika semuanya dibicarakan kepada semua orang, nggak karu-karuan acaranya malahan. Jadi porsi bagian konsumsi ya sudah ngurusi konsumsi, bagian transportasi ngurusi transportasi, bagian dekor ngurusi dekor, bagian hadroh ngurusi hadroh. Nggak usah dicampur aduk, semuanya dibicarakan. Kenapa? Karena ketika kita bicara sama banyak orang, bukannya justru malah apik, malah nggak karu-karuan. Ini yang dimaksud, termasuk dikatakan wa ma kullu haqqin yuqal. Nggak perlu setiap fakta itu dibicarakan sama semua orang. Jenengan kalau dapat informasi atau dapat cerita atau dapat omongan dari seseorang, nggak perlu semua-muanya diceritakan kepada orang lain. Jenengan pergi ke pasar, belanja iki. Habis itu pulang ke rumah, bojone anaknya dikelompokne kabeh. Ibu mang tuku iwak nang gone ibu iki. Ibu mang tuku tempe nang gone ibu iki. Ibu mang tuku sayur nang gone ibu iki. Jare anak-anak itu terus nyapo, kan mata. Enggak setiap hal itu perlu untuk dibicarakan. Begitu juga dengan segala macam informasi, Bu. Segala macam informasi, taruh di porsinya masing-masing. Taruh di porsinya masing-masing. Itu akan memperlancar segala sesuatu, dan itu akan membuat kita ini ketika dapat informasi menyampaikannya kepada seseorang yang benar.
Jenengan ingat ceritanya Nabiullah Sulaiman, ketika beliau ini kan dapat mukjizat macam-macam dari Allah Ta'ala. Bisa ngobrol sama hewan, bisa ngobrol sama angin, bisa ngobrol sama jin, bisa ngobrol sama awan dan lain sebagainya. Beliau punya banyak sekali kekuasaan, punya tentara-tentara dari setiap elemen. Tunduk semuanya dengan perintahnya Nabiullah Sulaiman. Ketika suatu hari beliau ngecek salah satu pasukannya beliau, yaitu para burung. Dan Nabi Sulaiman itu punya peliharaan burung banyak sekali, macam-macam. Ada burung beo, ada burung elang, ada burung macam-macam. Dan mereka punya jadwal pertemuan khusus sama Nabiullah Sulaiman. Ketika beliau nyampe di tempatnya burung-burung ini tadi, di absen Bu, di absen sama Nabi Sulaiman. Burung beo hadir, burung elang hadir, burung merpati hadir semuanya. Diceritakan di dalam Al-Quran illa hudhud, gitu. Nah, ingat apa enggak ceritanya di Quran itu? Jadi yang absen hadir itu cuma satu burung, yaitu jenisnya hudhud. Burung hudhud ini enggak datang. Katanya Nabi Sulaiman, mana ini hudhud? Kalau sampai dia datang nggak bawa informasi yang benar atau nggak bawa sesuatu yang bagus untuk saya dapatkan, la'adbahanna, katanya Nabi Sulaiman, tak beleh dia, tak pakai buat makan siangku nanti misalkan, pokoknya dibeleh, mau dihukum sama Nabi Sulaiman kalau enggak, karena dia absen pertemuan sama Nabiullah Sulaiman. Kalau orang mau mikir loh, nyapa nabinya Allah Ta'ala sampai kumpul-kumpul sama burung ini kenapa? Karena ternyata para nabi, para rasulnya Allah itu datangkan rahmat buat semua makhluk. Datangkan rahmat buat semua makhluk. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang nggak dapat kebaikannya para nabi, itu nggak ada. Rasulullah itu pernah Bu, ketika beliau ngelihat ada sekelompok sahabat, mainan burung kecil, fakhar, jadi ada burung kecil, burung-burung kecil seperti itu, anaknya burung, ada anaknya burung itu 2 ekor, jadi mainannya para sahabatnya Nabi, jadi di ngoten niku lah, orang kan biasanya ngoten di ngeten-ngetene, nanti dikasih makan apa gitu. Tahu-tahu ibunya burung itu datang, ibunya si 2 burung kecil ini tadi datang. Dia nggak berani mendekat karena takut ditangkap sama orang-orang ini. Di satu sisi nggak berani pergi karena takut anaknya dia papain. Sehingga si burung ini nempel di tanah, terus tangannya itu ngepak-ngepak, protesnya dia. Tapi nggak iso nyapo-nyapo. Tapi kan dia sahabat juga nggak ngerti karpe si burung ini tadi. Tahu-tahu datang Rasulullah, Nabi Muhammad itu datang. Setelah itu mengatakan, ngapain kalian ini ngejutkan ibunya burung dengan kalian tangkap anak-anaknya? Kembalikan anaknya sama ibunya. Kembalikan anaknya sama ibunya. Akhirnya dilepaskan sama sahabatnya Nabi, dikembalikan terbang lagi ke sarangnya sama ibunya. Jadi Rasulullah, para nabi-nabinya Allah itu rahmatnya bukan cuma buat manusia, buat burung-burung, buat hewan-hewan itu juga dapat. Nah, termasuk Nabi Sulaiman ini. Ada jadwal-jadwal khusus pertemuan sama semut-semut, pertemuan sama ikan-ikan. Pernah dengar ceritanya Nabi Sulaiman minta sama Allah Ta'ala pengen jamu semua ikan yang ada di laut. Pengen jamu ya Allah, rezekinya ikan di laut hari ini serahkan ke saya ya Allah. Katanya Allah Ta'ala, tenang, iso, kuat. Kuat, saya kan sudah dapat rezeki banyak darimu ya Allah. Akhirnya tukang masak sak istana, bahkan semua koki seluruh negara itu disuruh masak. Dibagi 3 sesi, buat makan pagi, buat makan siang, buat makan malam. Setelah itu Nabi Sulaiman sudah waktunya ini, pagi-pagi, katanya Nabi Sulaiman biar lancar ini acara ngasih makan sama ikan-ikan ini biar berjalan dengan lancar. Katanya Nabi Sulaiman, antri dulu, yang keluar ikan-ikan kecil-kecil dulu. Akhirnya ikan-ikan kecil dan sak dunia ini ngumpul di pinggir pantai. Dibawalah makanannya, dilemparkan. Jatah makan pagi dilemparkan, entek. Jatah makan siang dilemparkan, entek. Jatah makan malam dilemparkan, entek. Ini baru ikan-ikan kecil. Baru ikan-ikan kecil. Belum ikan sedang, belum ikan besar, belum ikan setengah ikan setengah orang. Kayak udah laut. Terus itu kan
setengah ikan setengah bukan ikan. Nah ini belum, katanya Nabi Sulaiman, ya Allah ini baru ikan kecil aja saya mau jamu, jatahnya makan pagi siang malam wis entek kabeh. Oke, makanya katanya Nabi Sulaiman, yang bisa ngasih rezeki semua makhluk itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang gak komanan rezeki, gak ada. Nih, gak ada yang gak komanan rezeki. Nah ini hudhud seperti itu. Oke, jadwalnya pertemuannya Nabi Sulaiman sama burung hudhud, sama burung semuanya. Oke, gak kelihatan hudhudnya. Mau disembelih, kalau sampai dia datang nggak bawa informasi tak sembelih. Okay. Maka ketika hudhud datang, kalimat yang keluar dari mulutnya burung hudhud ini, dia mengatakan ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka min sabain binabain yakin. Katanya burung hudhud, aku punya informasi yang kamu nggak punya wahai Nabi Sulaiman. Dan saya datang dari negeri Sabah dengan satu kabar yang yakin. Oke, kenapa kok beliau bisa ngomong yakin? Karena saya melihat dengan kepala saya sendiri, mereka berada di negeri Sabah, ibadah dengan ibadah yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini burung hudhud. Kalau misalkan dia itu nggak pinter, kalau misalkan dia itu orang yang omongannya itu ember, itu sepanjang jalan itu informasi nggak langsung dikasihkan sama Nabi Sulaiman. Nanti mampir ke temennya burung yang ini, gibah dhisik apa? Cerita dhisik. Nanti ke daerah sini ngobrol dulu. Daerah sini ngobrol dulu. Padahal apa? Mereka penting apa enggak dapat informasi itu? Enggak penting. Yang penting ini saya katakan kepada Nabi Allah Sulaiman, karena Nabi Sulaiman yang punya wewenang, yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan untuk merubah Ratu Balqis dan juga rakyatnya Ratu Balqis. Informasinya disimpan sama burung hudhud, disampaikan hanya kepada Nabi Allah Sulaiman. Gak ember, burung aja loh gak ember bu, gak cerita neng dindi. Nah ini yang namanya informasi itu seperti itu. Iki pentingnya tak cerita nih gone sopo, oh gone bujuku. Ini yang ini ke siapa? Oh ke anakku. Yang ini ke siapa? Oh ini ke temanku yang ini. Yang ini ke siapa? Temanku yang ini. Nah itu. Nah ilmu pun seperti itu. Ilmu itu ilmu yang pas buat orang awam yang gini. Para ulama itu makanya bikin grade-grade, bikin kitab itu dari mulai yang kecil sampai yang besar. Mulai dari kitab yang paling dasar sampai kitab yang tinggi-tinggi itu ada semuanya. Biar apa? Biar ketika kita nyampaikan kepada orang itu pas. Pas ini orang informasi ini ke orang yang seperti itu. Fikih seperti tadi yang saya bilang, fikih mulai dari awal apa ada mabadi. Saya ngaji fikih itu mesti kitab kecil-kecil, Sulamut Taufik, Takriratus Sadidah yang walaupun tebel tapi itu isinya itu ringkes, gak yang jenengan nggak saya ajak ngaji kitab-kitab I'anatul Thalibin apa-apa enggak. Saya sendiri paling bingung kan datang ngaji kitab gede-gede seperti itu. Kenapa kok seperti itu ya? Biar pas. Nah ini yang orang seperti ini kasih kayak gini, kayak gitu. Jadi likulli kullu haqqin yuqal wa likulli maqamin rijal. Jangan pun kalau misalkan pengen ngaji lebih, saya nggak sempat mondok Ustazah, tapi saya pengen belajar, belajar yang benar, belajar yang serius, tapi nggak punya waktu banyak, nggak punya waktu leluasa untuk datang kajian. Jangan mau ngaji di YouTube misalkan, mau ngaji di YouTube atau ngajinya di lewat grup-grup seperti itu, Zoom dan lain sebagainya. Nah ini gimana caranya biar kita ngajinya itu benar gimana? Jangan lihat dulu siapa yang ngaji, jangan lihat dulu siapa yang ngaji. Setelah itu jangan lihat kemampuan diri itu seberapa. Oh saya dulu pernah ngaji kitab fikih mabadi sudah pernah. Berarti apa? Tak ngaji Sulam Taufik aja lah. Oh Sulam Taufik sudah pernah, tak ngaji Safinatun Najah aja. Safinah sudah pernah, ngambil Muqaddimah Hadromi. Muqaddimah Hadromi sudah pernah, Abi Syuja. Abi Syuja nanti Baijuri nanti, terus. Nanti ngambil sesuai dengan porsinya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma kullu haqqin yuqal wa likulli maqamin rijal. Wa iyyaka wal qunut min rahmatillah wal amna min makrillah fa innahuma min kabairid dzunub. Qala Allah Ta'ala wa may yaqnut min rahmatir rabbih illa dhallun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.